kalian mengerjakan LKPD, anak-anak dapat menyimpulkan informasi teks dengan tepat. Pernahkah kalian mendengarkan cerita teman kalian? Ada nggak temannya yang pernah cerita, aku hari ini, gitu? Pernah nggak? Pernah. Cerita tentang apa itu? Tentang sehari-hari, tentang sekolah. Ada nggak yang pernah cerita tentang cita-cita, misal? Tentang rumah. Oh, tentang rumah, boleh. Berarti semuanya sudah pernah mendengarkan cerita teman-temannya. Nah, dari kalian mendengarkan cerita teman-teman kalian itu, apakah kalian pernah mendapatkan informasinya? Misal tadi menceritakan tentang apa? Rumah ya, tadi katanya ya. Nah, itu dapat informasi apa kalian dari cerita teman kalian? Gak ada. Tentu ada nggak sih saya? Misal nih, Miss mau cerita sama kalian tentang cita-cita Miss menjadi guru misalnya. Kalian mendapatkan informasi tentang cita-cita Miss, itu maksudnya, oke? Anak-anak Miss yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, halo. Miss mau tes semangat kalian dulu pagi hari ini. Masih semangat? Masih semangat? Kalau Miss bilang, kalian tahu gak sih yang kalau misalnya Miss nyanyi buka mulut tertawa satu kali, buka mulut tertawa dua kali, buka mulut tertawa tiga kali, buka mulut tertawa tanpa suara, kalian diem. Hanya tuh gini aja, gitu ya. Oke, Miss coba ya. Oke, konsentrasi, iya konsentrasi. Kita mulai ya. Buka mulut tertawa satu kali, buka mulut tertawa dua kali, buka mulut tertawa tiga kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Konsepnya kata Miss diem. Oke, cepat-cepat ya, cepat-cepat. Buka mulut tertawa satu kali, buka mulut tertawa dua kali, tertawa tiga kali, tertawa tanpa suara. Oke, buat tepuk tangan. Nah, Miss ada video, ya. Video ini tentang cerita tugasku ketika ibu pergi, ya. Cerita ketika ibuku pergi. Jadi Miss minta kalian simak cerita ini. Nanti ada informasinya nggak ya kira-kira? Nah, di sini Miss ada video. Video ini menceritakan tentang tugasku ketika ibu pergi. Tolong didengarkan, disimak. Kira-kira ada nggak sih informasi dari cerita ini? Oke, kita mulai ya. Halo anak-anak, sekarang kalian akan mendengarkan cerita tugasku ketika ibu pergi. Ayo mendengarkan cerita berikut dengan saksama. Kalian dapat mencatat hal-hal penting dari cerita berikut. Tugasku ketika ibu pergi. Sore itu, ibu dan ayah meminta kami, anak-anaknya, berkumpul di ruang keluarga. Aku, Kak Marco, dan Kak Mira segera berjalan ke ruang keluarga. Ibu dan ayah tampak menunggu kami. Mereka duduk bersebelahan di sofa. Begitu kami berkumpul di ruang keluarga, ayah berkata, "Ada kabar gembira anak-anak. Bibi Desi melahirkan bayi laki-laki pagi-pagi." Mendengar kabar itu, aku, Kak Marco, dan Kak Mira bersorak senang. Bibi Desi adalah bibi kesayangan kami. Kami ingin sekali bertemu Bibi Desi dan bayinya. Pasti bayi Bibi Desi lucu dan mengemaskan. Nah, ibu akan pergi ke rumah Bibi Desi
selama 1 minggu. Besok pagi, ibu akan berangkat dengan kereta api dari stasiun Tugu Yogyakarta ke Surabaya, kata ibu. Selama ibu tidak di rumah, kita harus berbagi tugas ya anak-anak, sambung ayah. Siap ayah, siap ibu, kata aku, Kak Marco, dan Kak Mira serentak. Ibu sudah pesankan makanan sehari-hari dari tetangga kita, Bu Arso. Jadi kalian tidak perlu berbelanja dan memasak ya. Nah, tugas Mira adalah mencuci baju, tugas Marco adalah menyapu dan mengepel lantai rumah. Tugas Maya adalah menyiram tanaman dan mencuci piring. Tugas ayah adalah membangunkan anak-anak tiap pagi dan mengantar anak-anak ke sekolah. Selain itu, tentunya tugas kalian bersama-sama adalah menghemat listrik dan air, kata ibu. Kamila pun angkat bicara. Baik Bu, kita dapat menghemat listrik dengan mematikan lampu pada pagi dan siang hari, karena sinar matahari sudah cukup untuk menerangi bagian dalam rumah. Kak Marco ikut bicara. Kita juga harus mematikan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Betul Marco, pastikan seluruh alat-alat elektronik seperti televisi, komputer, blender, dan mesin cuci dicabut dari stok kontak saat tidak kita gunakan. Kata ayah menambahkan. Nah, kalau menghemat air, bagaimana caranya anak-anak? Tanya ibu. Maya tahu Bu. Kita dapat menghemat air dengan menutup keran air yang tidak dipakai, serta menggunakan air secukupnya untuk menyiram tanaman dan mencuci piring. Aku menjawab pertanyaan ibu. Ibu tersenyum dan berkata, betul Maya. Nah, dari cerita tugasku ketika ibu pergi tadi, kira-kira informasi apa ya yang dapat kita simpulkan ya? Yang kita dapatkan apa ya? Iya, itu adalah informasi yang kita dapatkan. Tapi dari cerita ini, ibu mau pergi kemana ya tadi ya? Iya, ke rumah Bibi Desi. Kenapa dia ke rumah Bibi Desi, nak? Oh, pintar semua ya kelas 4A ini ya. Karena Bibi Desi mau melahirkan. Nah, ketika ibu pergi, jadi ada tugas masing-masing ya. Tugas masing-masing ketika ibu pergi di rumah ya. Kakak mengerjakan tugasnya, terus Kak Mira juga mengerjakan tugasnya, dan ayah juga mengerjakan tugasnya. Jadi kita mendapatkan informasi dari mendengarkan informasi teks. Buka dong bukunya halaman 19 dong. Sudah dari tadi pintar. Nah, siapa yang mau bantu Miss baca halaman 19? Oke, siapa namanya nak? Kenzo ya. Kenzo boleh dong dibaca suaranya dengan lantang ya. Setiap anggota keluarga memiliki tugas masing-masing di rumah. Misalnya seorang anak bertugas merapikan kamar tidurnya sendiri serta membantu orang tuanya, membersihkan rumah dan menyiram tanaman. Selain itu, seorang anak juga memiliki tugas untuk belajar di rumah dan mengerjakan tugas rumah yang diberikan oleh guru. Apa saja tugasnya di rumah, apakah kalian mengerjakan Oke, Binta, terima kasih Kenzo sudah bantu Miss baca ya. Nah, bentar, ini adalah tugasku. Siapa yang pernah membantu kedua orang tuanya menyelesaikan tugasnya di rumah? Siapa? Oh, pernah semua ya? Apa sih yang pernah kalian bantu? Bantu cuci piring. Oh, bantu cuci piring, Binta. Bantu Menyapu. cuci baju. Cuci baju. Bantu cuci apa jemuran? Oke. Bantu ya bundanya ya. Cuci sendal. Good. Anak ini sudah membantu pekerjaan kedua orang tua.
Ya udah, cukup pinter. Kelas 4 pinter semua ya. Jadi kita itu harus membantu pekerjaan orang tua. Buka halaman selanjutnya 20. Ya, saya halaman 20. Sudah. Di situ ada materi apa yang apa? Informasi dari teks seperti yang kita dengarkan tadi. Itu adalah teks bacaan dan kita dapat informasi dari membacanya ya. Nih, di bukunya menurut KBBI informasi itu apa? Siapa yang mau bantu Miss? Di bukunya ada halaman 20. Informasi itu apa ya? Siapa? Oh boleh itu. Siapa namanya? Aca. Bantu Miss, ayo apa? Itu di bukunya ada di belakang. Informasi menurut KBBI informasi adalah itu halaman 20 saya. Nah itu ya yang di yang sebelah kanan yang kecil. Ya. Informasi adalah pemberitahuan kabar atau berita tentang suatu hal terdapat informasi dari teks yang Iya, menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi adalah pemberitahuan, ya, lalu kabar, apalagi berita tentang suatu hal, ya, tentang suatu hal. Kamu dapat menemukan informasi itu ketika kalian menyimak atau membaca, ya, menyimak atau membaca. Oke, boleh perhatikan nih. Di situ juga ada langkah-langkah menceritakan kembali informasi dari cerita yang telah kita peroleh. Ada 3 langkah-langkah di situ. Miss mau tunjuk siapa ya bacanya ya? Kamu deh. Bibi. Kamu deh baca dong langkah-langkahnya. Yang pertama langkahnya apa? Yang pertama dulu saya. Ini. Yang pertama apa ya? Oke, stop. Yang pertama, dengarkan cerita yang dibaca dengan seksama. Yang pertama itu kita harus mendengarkan dulu cerita yang harus dibaca. Seperti tadi, kita dengarkan atau kita baca tadi? Kita dengar. Yang kedua, apa yang kedua? Boleh dong bacain ini. Oke, siapa namanya? Bibi. Bibi yang kedua bacain Bi. Tolong Bi. Oke, terima kasih Bibi. Yang kedua, catatlah informasinya, nak ya. Catat, diingat ya. Jadi informasi apa yang kita dapat itu dicatat. Apa saja sih ini informasinya? Misalnya itu ada judulnya, ya. Ada peristiwanya, lalu ada tokohnya, dan pesan dari cerita yang kita pelajari. Nah, yang terakhir, yang ketiga, siapa yang membantu Miss? Enzo sudah. Ayando, coba Ayando. Oke, terima kasih Ayando. Ceritakan kembali informasi yang telah kita dapatkan, yang kita pelajari. Diceritakan kembali itu dengan cara yang bagaimana? Dengan bahasa yang santun, yang sopan dan mudah dipahami. Kalau nggak mudah dipahami gimana tuh untuk mendapat informasinya? Susah nggak kita mendapatkannya? Susah ya, sulit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sama Miss? Ada nggak yang mau ditanyakan sama Miss sayang? Aku? Ada? Nggak ada ya? Sudah paham sampai sini tentang informasi teks? Miss bagi kalian menjadi 3 kelompok.
baginya ya. Jadi ada kelompok A, ada kelompok B, dan ada kelompok C. Kelompok A, Miss minta dari sini sampai sini. Ini kelompok A ya. Kelompok B dari sini ke sini. Kelompok B dan dari sini ke sini nih kelompok C. Oke? Sudah tahu kelompoknya? Mana kelompok A? Kelompok B mana? Kelompok C mana? Udah semua ya. Nah, di sini Miss ada lembar kerja peserta didik, tolong dikerjakan secara berkelompok. Ya, secara berkelompok. Sebelumnya perhatikan Miss dulu. Tutup mulut. Oke. Di sini ada teks cerita. Teks cerita tentang ibu jalan-jalan ke Palembang. Palembang itu di mana sih, Nak? Palembang itu di Sumatera Selatan. Kita ini di mana? Kita ini tinggalnya Palembang ya. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit. Dalam cerita ini ibu ini berangkat ke Palembang dengan penuh semangat karena ingin bertemu dengan sahabat lamanya. Ya, ibu mampir ke jembatan Ampera. Siapa yang sudah pernah melihat jembatan Ampera pasti sudah pernah semua. Di bawah jembatan Ampera ada apa, Nak? Ada dermaga, ada sungai Musi. Setelah ibu ini pergi ke jembatan Ampera dan melihat sungai Musi, ibu makan pempek. Nah, pempek ini makanan khas mana? Khas Palembang. Yang terbuat dari apa sih? Ikan apa? Ya biasanya ikan tenggiri ya. Terus nggak afdol kalau makan pempek nggak pakai apa? Cuka nggak makan pempek? Pempek kulit, pempek telur. Lagi. Iya, pempek telur. Oke, ada cerita lagi di sini. Setelah makan pempek, ya, ibu pergi ke benteng Kuto Besa. Siapa yang pernah ke bentengnya? Itu banyak jajanan ya? Jalan-jalan ya, ibu akhirnya senang dengan perjalanannya. Di sini Miss minta kalian cari informasi yang ada di cerita ini. Tolong dikerjakan secara kelompok, oke? Kalau ada yang nggak paham boleh tanya sama Miss, oke? Duduknya secara berkelompok dong. Duduknya secara berkelompok ini boleh. Sudah mengerjakan LKPD-nya anak-anak? Sudah kelompok A, sudah belum kelompok A? Oke, sudah belum? Kelompok C sudah? Oke, kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok C ya? Oke, boleh dong perwakilan 3 orang aja ke depan. Kelompok C. Oke, tolong diperhatikan temannya ya. Kalian lihat jawaban kalian kira-kira sama nggak sama teman kelompok C? Yang pertama, apa ya? Nanti bahasa Ibu jalan-jalan ke Palembang. Ibu berangkat ke Palembang dengan penuh semangat karena akan bertemu dengan sahabat lamanya yang sudah lama tidak ditemui, bersama Ibu Suci. Sesampainya di kota yang terkenal dengan jembatan Ampera yang dibangun pada tahun
bertemu dengan teman sahabat lamanya ya, sahabat lamanya. Siapa yang salah? Ada yang salah nggak? Boleh semua ya. Nomor 2, siapa Ibu Suci pada teks tersebut? Sahabat lamanya. Iya, pinter. Siapa Ibu Suci itu adalah sahabat lamanya Ibu ya. Yang nomor 3, apa yang dimakan Ibu? Oke, good. Nomor 4, kemana Ibu melanjutkan perjalanan setelah makan? Benteng. Bukan bersama kelompok ini C. Kemana nih? Mau ke Ampera. Jadi jawabannya adalah ke BKB ya, Benteng Kota Besar. Yang kelima, apa kesimpulan dari cerita teks di atas? Yang lain ada? Ayo saja. Iya boleh. Jadi kesimpulannya itu Ibu jalan-jalan ke Palembang menemui sahabatnya, lalu makan pempek dan ke BKB. Itu adalah kesimpulan dari cerita Ibu jalan-jalan ke Palembang. Boleh dong kasih aplaus untuk kelompok C. Sudah berani belajar cerita. Terima kasih. Boleh dulu. Terima kasih ya. Masih semangat belajarnya? Coba Miss mau minta kalian relax dulu. Tarik nafasnya dalam-dalam. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan lagi. Oke. Miss ada kuis. Mau nggak kita main game kuis? Tahu. Kuis ya. Jadi di sini Miss ada 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk kelompok A, siap-siap. Pertanyaan kedua untuk kelompok B. Pertanyaan ketiga untuk kelompok C. Oke? Siap? Kuisnya ini tentang informasi teks ya. Ada waktu 30 detik untuk menjawab 1 pertanyaan. Siap? Siap, kelompok A. Mana kelompok A? Ya, ada pertanyaan ya. Di bawah ini yang merupakan pengertian informasi dari teks ada di bukunya tadi, Miss bilang. Yang mana jawabannya? Yang mana? B. Apakah benar? Kalau benar dia melompat ke otaknya nanti.
sini Miss ada soal asesmen kualitatif ya yang dikerjakan secara individu ya, secara individu. Ini ada 5 soal, tolong dikerjakan, nggak boleh contekan, oke? Kalau berisik nggak bisa masih. Sebelum mengerjakan, perhatikan Miss. Kalian jawab soal 5 ini, lalu kalian tulis namanya, tulis nama kalian di sini, tulis kelasnya, ya. Miss kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, oke? Dimulai dari sekarang. Udah panjang. Kemudian itu dibukit. Kalau kamu pepek. Bacaan di atas apa ayat antusias Dari teks bacaan di atas, apa ayat Langkah-langkah ada di bukunya. Langkah-langkah. Ya, mana sini boleh tunggu sampai sudah. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Ada yang bisa menyimpulkan kembali nggak kira-kira apa sih pelajaran kita hari ini? Boleh. Ya, kita belajar tentang teks informasi. Terus apa lagi belajar apa tadi? Tugasku di rumah. Oke. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk kelasnya